فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fiikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Tuhfatul Ashab fi Mukhtasaril Adab, seperti biasanya hadis yang terakhir kita baca yaitu mengenai al-qanaah billahi azza wa jal, merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tidak menyandarkan ekonomi rezekinya kepada orang lain, tidak menyandarkan kehidupannya kepada orang lain, tapi menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba hanya berbuat, berikhtiar, berdoa, kemudian setelahnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya pendek, diharapkan serentak seperti biasanya. Barakallahu fiikum, tafaddalu. Na'am, ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan berikutnya, kita ambil satu hadis. Hadis yang akan kita ambil ini sering antum dengar. Cuman cetakan yang seperti kita ini terputus, hanya disebutkan dua saja. Nanti kalau mampu ditambahkan ya yang ketiganya, karena ada 3 orang gitu loh yang mendapatkan apa? Manisnya iman. Nah, tapi kalau misalkan taruhlah belum mampu, nanti antum menghafalkan yang ada tambahannya. Kalau tidak salah di kitab lain ada, atau nanti kita tuliskan di situ kalau ada kesempatan. Nah, barakallahu fiik, biar besok antum setorannya sempurna. Nah, tambahannya mudah juga. Cuma di sini kan titik-titik aja itu. Ya kan? Jadi nanti kita tambahkan insyaallah taala. Kita lanjutkan, barakallahu fiikum, disimak baik-baik. Qala al-mu'allif wasabahullah mahabbatullah ta'ala. Termasuk bentuk beradab kepada Allah Ta'ala adalah cinta kepada Allah Ta'ala. Jadi seorang hamba dikatakan beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kapan? Ketika dia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya cinta di sini bukan hanya sekedar kata-kata, bukan sekedar ucapan, tapi dengan amalan perbuatan. Karena banyak orang di luar sana ngaku cinta Allah, cinta Rasul, tapi amalan bid'ah dia gemar, dia lakukan. Amalan bid'ah dia lakukan, bahkan apa? Naam, dia yakini itu ibadah, katanya cinta Allah, cinta Rasul. Berarti itu kan enggak benar pengakuannya. Iya kan? Naam, karena sebutkan dalam hadis itu, sebutkan dalam suatu pantun barakallahu fiik mengenai apa? Orang itu kalau cinta dengan yang dicintai, itu akan senantiasa mengikuti orang yang dia cintai. Kalau orang mengatakan cinta Allah, dia ngikutin syariat Allah. Seharusnya gitu kan? Mengatakan cinta Rasul, dia mengikuti syariat Rasul. Bukan sekedar apa? Omong kosong. Paham ya? Katanya cinta Allah, cinta Rasul, kok amalan bid'ah dia lakukan. Ya kan? Pantunnya siapa yang tahu pantunnya? Nah, barakallahu fiik. Pantunnya bagus sekali. Mengenai apa? Pantun bahwasannya apa? Bahwasannya orang itu akan setia mengikuti orang yang dia cintai. Pantunnya siapa yang ingat? Antum ingat? Pantunnya pendek, sering dinukilkan. Tahu antum pantunnya? Apa? Bismillah apa? Oh, bukan yang itu. Itu masalah ngaku-ngaku tapi enggak diakui, bukan itu. Ada lagi pantun yang pendek juga yang menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya
Nah, barakallahu fiik, dia itu akan mentaati dengan orang yang dicintai. Seperti antum melihat cinta buta di luar sana, anak muda cinta dengan seorang wanita, itu kalau seorang wanita nyuruh anak muda masuk sumur, masuk sumurnya. Karena dia mentaati orang yang dia cintai. Nah, siapa yang ingat? Coba, soalnya biasanya yang ingat tuh lagi sakit ya, syafahullah. Syifaan la yughadir saqama. Coba penggantinya Mas, ingat enggak Mas? Masalah cinta Mas. Tak pancing ya, ingat-ingat. Lau. Udah masuk antum? Ingat belum? Laukana. Belum? Belum juga? Nah, pantunnya bagus sekali dihafalkan ya. Laukana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Laukana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sudah pernah nukilkan dulu kan? Artinya apa? Kalau seandainya cintamu itu benar, tulus dan jujur, niscaya kamu akan mentaatinya. Karena sesungguhnya orang yang mencintai orang lain itu, dia akan mentaati orang yang dia cintai. Paham ya? Nah, ini kita ambil positifnya. Orang aku cinta Allah, cinta Rasul, ya harus konsekuensinya apa? Mentaati Allah dan Rasulnya. Mengamalkan syariat Allah dan Rasulnya, bukan sekedar omong kosong saja. Antum lihat percintaan di luar sana orang-orang yang tidak jelas atau yang tidak paham syariat itu. Dua orang yang berpasangan, laki-laki berpasangan dengan perempuan yang kadangkala mereka dikenal dengan cinta buta. Bagaimana? Seorang wanita nyuruh lelakinya masuk sumur dia. Karena setianya tadi itu, bayangkan itu. Karena pada asalnya orang yang mencintai sesuatu itu dia akan mentaati dengan yang dia cintai. Seringnya seperti itu seringnya. Nah, syahidnya dari pantun tadi, barakallahu fiik, laukana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Syahidnya apa? Kalau dia itu benar-benar cinta, taati Allah dan Rasulnya, ya kan? Karena orang yang mencintai zat yang dia cintai, dia akan mentaatinya. Mafhum? Nah, seperti itu. Jadi kecintaan tersebut barakallahu fiik, nah pastikan apa direalisasikan, diwujudkan dengan amalan-amalan yang ada. Nah, kita lihat mahabbatullah taala. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, hadisnya masyhur ma'ruf, sering antum dengarkan, bacakan, disimak ya, biar nanti tidak kebingungan. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Kita baca dulu. Ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Satu. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dua. Yang ketiga terputus. Di situ enggak sebutkan itu kan? Aslinya yang ketiga. Kalau tidak salah dulu pernah kita nukilkan, pernah antum hafal di 300 hadis itu ya, kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah pernah lewat di sana kalau tidak salah. Yang 300 hadis itu yang dulu sudah kita selesaikan itu, yang kumpulan 300 hadis itu. Nah, atau bahkan kitab yang sebelumnya yang 200 itu. Paham ya? Nanti kalau misalkan antum kesulitan mencarinya, nanti dicatat sini biar antum tahu sempurnanya. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an qadahallahu minhu kama yakrah an yuqdhafa fin nar. Muttafaqun alaih. Ana artikan saja, bismillah baik-baik. Karena nanti ada faedah-faedah yang perlu antum update ulang dan perlu jawab dengan jawabannya benar. Dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kunyahnya siapa kunyahnya? Antum? Abu Hamzah, gelarnya Khadimun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berapa tahun membantu Rasulullah SAW? 10 tahun. Nah, pertanyaan berikutnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini
Apakah termasuk sahabat yang paling banyak riwayatnya? Ayo, sebutkan pantunnya, Mas. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Wal muktsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anasun. Ini. Wa Anasun wal habru kal Khudri wa Jabirun wa zadatun nabiyina. Kenapa kok bisa banyak riwayatnya? Karena waktu itu ibunya. Nah, pertanyaannya ibunya Anas siapa namanya? Atau kunyahnya lah, masyhur ma'ruf. Nah, waktu itu usia 10 tahun, langsung sama ibunya dibawa kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini putraku. Dia adalah orang yang cerdas dan juga suka nulis. Biarkan dia membantumu ya Rasulullah. Ibunya bawa ketika usia 10 tahun, bayangkan itu. Di usia 10 tahun. Paham ya? Akhirnya mulazamah membantu Rasulullah SAW dan sampai dapat gelar khadimun Nabi, pembantu Rasulullah SAW. Siapakah ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu? Coba. Udah diupdate ulang belum? Siapa namanya? Siapa kunyahnya? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Nah, namanya siapa Ummu Sulaim ini? Untuk namanya ada khilaf, oleh karena itu ana sebutkan saja. Ada yang mengatakan Romlah bintu Milhan, Ummu Sulaim bintu Milhan. Nah, barakallahu fiik. Itu ada yang mengatakan namanya Romlah, ada yang mengatakan Mulaikah. Tapi masyhurnya dengan kunyah. Cukup antum hafalkan kunyahnya saja. Karena apa? Untuk namanya ada perselisihan. Ada yang mengatakan Mulaikah, ada yang mengatakan seperti Romlah. Mafhum? Nah, pertanyaan berikutnya, bapaknya Anas bin Malik ini siapa? Bapaknya waktu itu berarti otomatis siapa? Istrinya Ummu Sulaim, ya kan? Bapaknya ini kan istrinya bapaknya berarti Ummu Sulaim kan? Nah, siapa bapaknya Anas bin Malik radhiyallahu anhu? Ketika Ummu Sulaim masuk Islam, suami ini berarti bapaknya Anas ini, diajak masuk Islam enggak mau dia, marah dia. Marah langsung pergi ke Syam. Mati di sana. Nah, setelah mati di sana, Ummu Sulaim menikah dengan seorang sahabat yang mulia. Dengan syarat maharnya apa? Masuk Islam. Ini nanti, yang tadi dulu. Ayo. Siapa bapaknya Anas bin Malik? Ingat gak Mas? Bapaknya Anas bin Malik siapa? Malik bin Ma'ruf. Karena kalau Malik kan banyak ya kan. Kalau Malik bin siapa itu penting sekali. Siapa? Ingat belum? Coba antum ingat nggak Mas? Malik bin siapa? Jadi bapaknya ini ketika Ummu Sulaim masuk Islam, diajak masuk Islam nggak mau bapaknya Anas ini. Paham ya? Malah marah pergi ke Syam. Mati di sana. Paham ya? Nah, akhirnya Ummu Sulaim menikah dengan sahabat yang mulia. Nah, Malik bin siapa? Malik bin Nadr. Ya kan? Kalau diarabkan An-Nadru. Malik ibn Nadr. Nah, setelah mati bapaknya Anas tadi, barakallahu fiik, Ummu Sulaim menikah lagi dengan seorang lelaki, yaitu sahabat yang mulia. Nah, melamar Ummu Sulaim. Kunyahnya Abu Talhah Al-Ansari. Namanya. Kunyahnya Abu Talhah Al-Ansari, melamar Ummu Sulaim. Ummu Sulaim mengatakan kami tidak minta apa-apa kecuali keislaman. Jadi maharnya masuk Islam, bayangkan itu. Luar biasa enggak? Enggak ada emas wala perak wala syai', cuma masuk Islam dah selesai. Maharnya. Nah, para ulama mengatakan inilah mahar yang paling terbaik dalam Islam, Islam itu sendiri. Makanya kalau jadi keluarga punya anak nanti, punya anak perempuan dilamar orang lain, jangan mahal-mahal maharnya itu. Paham ya? Anak perempuan dikasih tahu, kalau memberikan mahar untuk calon suami jangan mahal-mahal. Paham ya? Masuk Islam jadi mahar. Kalau dia udah berislam bagaimana? Cari yang paling mudah sendiri. Ada yang maharnya diantaranya ikhwah kita mungkin ada yang hanya apa?
memberikan apa? Kitab Sahih Bukhari ada. Memberikan kitab apa itu namanya? Syarah Riyadhus Shalihin ada. Ada yang cuman kitab apa namanya itu? Matan Sahih Muslim. Matan Sahih Muslim, bayangkan itu. Mahar. Ringan enggak kira-kira? Ringan. Makanya yang paling terbaik itu yang paling ringan. Paham ya? Nah, tapi yang lebih baik dari itu semuanya dalam Islam adalah Islam itu sendiri. Abu Talha akhirnya apa? Maju, masuk Islam, langsung diajak ketemu Rasulullah, mengumumkan keislamannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa namanya? Abu Talha Al-Ansari. Al-Ansari banyak sekali kan? Abu Mas'ud Al-Ansari, Abu Qatadah Al-Ansari, Abu Talha Al-Ansari, ya kan? Abu Ayyub Al-Ansari. Waktu itu udah tak suruh nyatat itu, diurutkan. Al-Ansari semua itu. Sekali buka jebret ketemu. Kalau tercatat. Paham ya? Nah. Yang masih ingat insyaallah bisa. Antum ingat antum? Antum Mas, ingat ya? Khalid? Bukan. Bukan Mas. Antum tahu? Labas. Ingat? Siapa? Ayo, Zaid bin Sahl. Ahsan, Zaid bin Sahl. Jangan keliru ya. Abu Talha Al-Ansari, Zaid bin Sahl. Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Ayyub Al-Ansari. Jangan terbolak-balik. Nah, siapa? Antum, Abu Ayyub Al-Ansari. Antum, Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa? Yang jelas. Zaid siapa? Bukan. Abu Ayyub, Abu Ayyub. Abu Ayyub Al-Ansari. Antum lagi Mas? Jangan terbalik. Tadi antum bilang Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa tadi antum bilangnya tadi? Oh, masih keliru. Khalid bin Zaid. Khalid bin Zaid. Khalid bin Zaid. Abu Mas'ud Al-Ansari. Abu Mas'ud Al-Ansari. Ingat enggak? Coba antum Mas, sudah ketemu belum? Abu Mas'ud Al-Ansari. Yang jelas. Anak dengar anak pelan-pelan benar. Al-Harits bin Rib'i. Benar atau keliru? Abu Mas'ud Al-Ansari katanya Al-Harits bin Rib'i, benar atau keliru? Antum? Keliru, masih keliru. Ayo, jangan dibolak-balik. Makanya yang Al-Ansari itu untuk kumpulin, ya kan? Namanya keliru, pasangan-pasangan keliru. Antum ingat enggak antum? Belum? Coba Mas, satu Mas. Ingat enggak? Belum? Bismillah. Uqbah bin Uqbah bin Amr. Uqbah bin Amr. Antum caranya urutkan aja, Uqbah bin Amr. Paham ya? Nah, tadi antum jawabnya awal mau itu bukan ya? Uqbah bin Amr. Karena ada Uqbah bin Amir, ada lagi. Uqbah bin Amr. Urutkan. Abu Qatadah Al-Ansari. Ini yang masyhur ini. Abu Qatadah Al-Ansari antum. Al-Harits bin Rib'i. Namanya, jadi ingat-ingat ada Abu Talha Al-Ansari, Zaid bin Sahl, ada Abu Ayyub Al-Ansari, Khalid bin Zaid, ya kan? Ada Abu Mas'ud Al-Ansari, Uqbah bin Amr, ada Abu Qatadah Al-Ansari, Al-Harits bin Rib'i, Abi Bakrah, Nufai ibn Harith.
Paham ya? Nah, jadi memang santri itulah yang perlu dihafalkan. Kalau dulu-dulu mungkin di masa-masa jahiliyah dihafal pemain sepak bola kan, itu udah padamkan semua itu. Jangan diingat-ingat lagi, sekarang ganti nama-nama para sahabat. Paham ya? Nah, seperti itu. Mafhum? Jadi kisahnya panjang lebar. Ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu punya bapak namanya Malik bin Nadhr. Ibunya Anas namanya dikenal dengan apa? Kunyah Ummu Sulaim. Pahamnya bintu Milhan. Ada yang mengatakan Ramlah, ada yang mengatakan Mulaikah, tapi masyhurnya dengan apa tadi? Kunyah Ummu Sulaim. Karena bapaknya Anas meninggal, mati. Nah, diajak masuk Islam enggak mau. Akhirnya dilamarlah oleh sahabat yang mulia Abu Talha Al-Ansari. Mafhum? Naam. Kemudian Anas Malik radhiyallahu anhu ini tidak lain diantaranya pertama dengan takdir Allah, kedua dengan doa Rasulullah SAW. Ada doanya, doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang didoakan Rasulullah kepada Anas Malik ini? Beliau akhirnya hartanya banyak, anaknya banyak, kemudian apa? Barakallahu fiik, diberkahi usianya dan bahkan dimasukkan apa? Didoakan agar masuk surga. Doanya Rasulullah SAW kepada siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Siapa yang ingat? Allahumma aktsir malahu wa waladahu. Allahumma aktsir malahu wa waladahu. Ana bacakan pelan-pelan ya. Itu doanya Rasulullah yang beliau doakan untuk Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Allahumma aktsir malahu wa waladahu. Dah, wa barik lahu wa adkhilhul jannata. Ana ulangi lagi. Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu wa adkhilhu al jannata. Nah, yang belum bisa nulis Arab ya nanti contoh yang lainnya ya. Ana ulangi sekali lagi. Doanya Rasulullah SAW yang waktu itu beliau mendoakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu maksudnya wa adkhilhul jannata. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya dan berkahilah untuknya dan masukkanlah dia ke dalam surga. Masya Allah, ini doa yang sangat luar biasa nih ya. Nah, itu Anas bin Malik anhu Abu Hamzah, digelari dengan apa tadi? Khadimun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara, 3 orang, apanya? 3 orang yang kalau seandainya pada seseorang tersebut ada, maka dia akan bisa merasakan manisnya keimanan. Siapa 3 orang tersebut? Barakallahu fiik. Siapa 3 orang yang ada pada dirinya sesuatu itu kalau dia sesuatu tersebut kalau ada pada 3 orang tadi, dia akan bisa merasakan apa? Manisnya iman. Berarti iman itu ada rasanya. Maulana, berarti iman itu ada rasanya berarti. Naam, kemarin kita lihat kan, dzaqa ta'mal iman, ya kan? Ada orang yang bisa merasakan keimanan. Orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, yang ridha Islam sebagai agamanya, yang ridha Nabi Muhammad sebagai nabinya. Bisa dipahami? Nah, sekarang 3 orang yang apa? Yang akan bisa merasakan manisnya iman. Nah, karena lafadznya ini beda dengan yang ana hafal, ada sedikit yang beda itu ya. Salasun man kunna fihi wajada bihinna. Yang ana hafal adalah lafadz bihinna, halawatul iman. 3 perkara yang kalau seandainya seorang itu ada pada dirinya 3 perkara tersebut, maka dia akan bisa merasakan, mendapatkan halawatul iman. Halawah itu manis artinya. Halawatul iman, manisnya iman. Yang pertama, simak ya, yang pertama ini ya, jangan sampai keliru. An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, hendaknya Allah dan Rasulnya. Diartikan ya, kalau nggak tahu artinya ya, nanti biar antum tahu yang kalau suruh nyebutkan yang pertama apa. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu, hendaknya Allah dan Rasulnya ahabba ilaihi,
lebih dia cintai mimma siwahuma, daripada yang selain keduanya. Jadi dia lebih menjadikan Allah dan Rasulnya lebih apa? Dia cintai daripada selain keduanya. Paham? Jadi pahami? Itu yang pertama. Ingat-ingat, nanti suruh ngulangi harus tahu lah ya. Yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya dari harta, anaknya, keluarganya. Bayangkan, bahkan lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada dirinya sendiri. Itulah orang yang akan bisa merasakan apa manisnya keimanan. Mafhum? Itu yang pertama. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Penting ini. Inilah yang perlu kita kondisikan ini. Yang kedua adalah hendaknya seseorang itu mencintai orang lain. Dia tidak mencintai kecuali karena Allah, bukan karena hartanya, bukan karena tahta dan jabatannya, bukan karena wanita. Yang kedua, mencintai orang lain karena Allah. Ini penting loh ya. Karena kadang-kala orang itu kan ada yang cinta orang lain karena harta, kan ada. Iya kan? Ada uang, abang disayang. Iya kan? Tak ada uang, abang ditendang. Kalau kata mereka seperti itu kan. Nah, itulah cinta yang palsu. Paham ya? Nah, mafhum. Nah, cinta yang palsu seperti itu. Cintanya gara-gara harta. Kalau orang cinta saudaranya gara-gara harta itu kan nggak bisa kekal kan? Harta bisa habis atau tidak? Bisa. Nanti kalau habis hartanya tidak cinta lagi. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Bisa dipahami? Nah, antum tahu cinta monyet? Tahu cinta monyet? Cinta monyet itu monyet cinta karena ada pisangnya. Iya kan? Dekat-dekat monyet tadi kalau ada makanan pisangnya. Kalau nggak ada pisangnya, monyet jauh. Kan itu. Nah, maksudnya apa barakallahu fiik? Yang kedua ini penting sekali. Antum dan kita kalau mencintai saudaranya, mencintai sahabatnya pastikan karena Allah. Ingat-ingat itu. Karena kalau percintaan, persaudaraan karena Allah, karena ketakwaan akan langgeng sampai nanti hari kiamat. Dalilnya mana dalilnya? Persahabatan, persaudaraan itu nanti dari kiamat akan menjadi musuh sebagiannya atas sebagian yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Karena orang-orang yang bertakwa, mereka membangun kecintaannya, membangun persahabatannya di atas apa? Iman wa taqwa. Di atas Al-Quran dan As-Sunnah, bukan di atas harta. Ingat-ingat itu. Paham ya? Ini kenapa kok ini anak ulang-ulang? Karena banyak orang-orang yang cinta itu karena harta gitu loh. Antum lihat pasangan suami istri. Biasanya kalau orang-orang perempuan-perempuan yang namanya perempuan materai, atau perempuan materai enggak tuh? Perempuan materai, anak pleset kan memang. Ya, perempuan materai itu biasanya nyarinya apa? Suami-suami yang kaya gitu loh. Nanti ketika sudah enggak kaya, itu suami ditendang sama istri. Allah musta'an. Kata mereka, suami jelek enggak masalah, tapi transferan lancar katanya. Allahul musta'an. Itu bukan tipe wanita yang setia seperti itu. Paham ya? Nah, jadi pastikan barakallahu fiik, ketika berkeluarga, ketika mencari pasangan, pastikan pasangan yang apa? Yang terbentuk karena Allah, bukan karena harta. Ini penting sekali. Karena kalau cinta karena Allah, dia sayang karena Allah, suami istri bersatu, berkumpul, pasangan hidup karena Allah, itu saling menghargai. Paham ya? Itu nanti akan saling menghargai. Antum mana tahu kalau antum ini sebagian masih bujangan. Apa ya? Sebagian taruhlah belum pernah punya istri misalkan, ya kan? Tapi nanti kalau mencari pasangan hidup, ingat-ingat, cari wanita yang setia. Paham ya? Wanita yang paham Al-Qur'an dan As-Sunnah. Insyaallah bismillah saling berjuang, siap berkorban. Kemudian menghargai suami. Kemudian apa barakallahu fiik, saling pengertian. Penting sekali itu. Suami istri kok enggak saling pengertian, rusak. Iya kan? Suami pulang kerja, karena kerjaannya susah, hasil sedikit, marah-marah istri. Gimana kerjaan gini. Seharusnya istri yang setia itu, di saat suami pulang kerja, apa yang dia lakukan? Dia menyambut dengan senyuman. Dengan senyumannya dah senang.
Bisa dipahami ya? Mafhum soal ini? Jadi pastikan barakallahu fiik mencari pasangan hidup itu yang paham Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini penting sekali ya. Poin yang kedua, seseorang tidak mencintai orang lain kecuali karena Allah, bukan karena hartanya. Dan bukan karena apa? Tahta. Apa tahta itu? Jabatan, kedudukan. Karena orang kalau mencintai orang lain karena jabatan lengser dia nggak cinta lagi. Dulu ketika DPR, masya Allah deket-deket dia. Ketika lengser jabatannya, bukan DPR lagi, menjadi rakyat sipil, sampah kan sama dia. Allahul musta'an. Yang ketiga, pastikan cinta bukan karena wanita. Karena dia cantik, keturunan bangsawan, iya kan? Perempuan berdarah merah, bermata hitam misalkan, senang. Udah tua, nggak cinta lagi dia. Pastikan kalau mencintai karena agamanya. Makanya kalau pernikahan apa kata Rasulullah? Pilihlah yang paling cantik, paling hartanya paling banyak, paling bagus keturunannya atau paling bagus agamanya? Paling bagus agamanya. Lihat itu. Tunkahul mar'atu li arba'in. Perempuan itu dinikahi karena 4 perkara. Limaliha, wali jamaliha, wali nasabiha, wali diniha. Perempuan dinikahi karena 4 perkara, karena hartanya, karena kecantikannya, karena garis keturunannya, dan karena agamanya. Apa kata Rasulullah? Pilihlah yang paling kaya atau pilihlah agamanya, paling bagus agamanya. Fatfar bidzatid din taribat apa? Yadak. Pilihlah perempuan yang bagus agamanya, niscaya akan berdebu tanganmu. Itu makna secara apa? Arti secara letterlek. Tapi arti yang secara tepat adalah niscaya kamu akan beruntung. Perempuan itu kalau setia, paham agama, itu nggak perlu neko-neko dia. Dia hanya berhias di hadapan suaminya. Kecantikannya dia sembunyikan ketika keluar rumah. Paham ya? Namun dia tampakkan di hadapan suaminya, itulah yang namanya istri yang setia. Tapi antum lihat perempuan-perempuan yang jauh dari ilmu, yang tidak paham syariat, keluar rumah pakai lipstik. Satu lipstik harganya berapa kemarin, Mas? 500.000 harganya. Ratusan. Lah suaminya kerja paling-paling sepekan gajinya berapa gitu ya. Nah, akhirnya pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan. Ini bangkrut. Tapi antum lihat istri-istri Ahlus Sunnah, afan ya. Anak bukan mancing-mancing ini, maksudnya ngasih tahu aja realita. Mereka itu kalau berhias sederhana. Enggak ada lipstik, beli buah naga. Iya kan? Beli semangka yang merah itu, kasih aja dikit maka dikit merah sudah. Maksudnya sederhana luar biasa. Ini sekedar hiburan barakallahu fiik, bahwasanya perempuan kalau paham agama insyaallah bagus. Tapi kalau tidak paham agama jangan alasannya kemarin menyelamatkan. Ternyata apa? Dia yang kena. Seperti kisahnya siapa? Imran Hiton rahmatullah alaih. Yang ketiga. Yang ketiga kalau misalkan antum belum jumpai di kitab lain, insyaallah dituliskan sana ya besok ya. Tapi kalau udah jumpai kitab lain mungkin ada yang nyari, nanti gabung. Lalu nanti coba nyari nanti ya, kalau ada insyaallah ada pernah lihat gitu. Paham ya? Nah, yang ketiga wa an yakraha an ya'uda fil kufri wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an qadahullahu minhu wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an qadahullahu minhu kama yakrah an yuqdhafa finnar. Ana ulangi lagi yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an qadahullahu minhu kama yakrah an yuqdhafa finnar. Nanti yang ketinggalan contoh yang lainnya ya, atau nanti kalau ada yang ketemu kitabnya tunjukkan, dicatat nanti. Ana artikan. Yang ketiga, yaitu hendaknya dia itu benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah telah selamatkan dari kekufuran tersebut. Dulu kafir, kemudian masuk Islam, dia benci kalau menjadi kafir lagi gitu maksudnya. Sebagaimana apa? Kama yakrah an yuqdhafa finnar, sebagaimana dia takut, sebagaimana dia benci kalau dicampakkan ke dalam neraka. Yang ketiga ulangi, yang ketiga adalah dia membenci kalau kembali kepada kekufuran
yang Allah telah selamatkan dirinya dari kekufuran tersebut, sebagaimana bencinya dia kalau dicampakkan ke dalam neraka. Mafhum? Itulah 3 orang yang mendapatkan apa? Yang bisa mendapatkan rasa manisnya iman. Mafhum? Nanti kalau yang belum nyontoh yang lainnya ya. Kalau udah pernah hafal insyaallah tinggal ulang aja. 3 orang tersebut, barakallahu fi, yang pertama, dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua, apa yang kedua tadi? Nah, dia tidak mencintai saudaranya kecuali karena Allah. Yang ketiga, dia benci untuk kembali kepada kekufuran yang Allah telah selamatkan dia dari kekufuran tersebut, sebagaimana bencinya dia kalau dicampakkan ke dalam neraka. Nah, wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.